membuat sebuah tanda tanya besar. Pertama, pelukan itu ya, itu menurut saya tidak tepat dalam situasi seperti ini. Kalau seseorang sudah jadi tersangka, ditahan, bolehlah dia datang memberikan dukungan. Ini perkara belum jelas bagaimana tiba-tiba dia memberikan pelukan. Kemudian yang kedua, alibi apa yang mau dipakai ya? Seorang Barada memiliki senjata Glock yang harganya lebih dari 100. Belum menonton tayangan ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, terus share. Jangan lupa aktifkan tombol lonceng untuk notifikasi video-video kami terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di channel yang cerdas, jernih, jujur, dan pemberani. Kali ini saya bicara tentang Ferdy Sambo menangis di pelukan Fadil Imran. Mungkin banyak orang yang melewatkan peristiwa ini ya. Ini dianggapnya sebagai peristiwa biasa. Buat saya tidak. Kalau bagi orang hukum, orang yang punya kekerabatan di dunia militer atau polisi, ini foto yang janggal. Janggalnya kenapa? Foto ini seolah memberi pesan kalau Kapolda itu dekat Ferdy Sambo, dan karena dia pernah menjadi adik asuh atau apa, sehingga penanganan ini menurut saya menjadi tidak objektif dengan beredarnya foto dan video di mana Fadil Imran ini memeluk Ferdy Sambo. Mestinya kalau itu bentuk simpati itu hanya mungkin dua hal. Satu, kalau seseorang itu tersangka padahal dia orang baik, dia dipeluk nggak apa-apa. Atau pelukan itu diberikan kepada keluarga korban, ayahnya atau apa. Ini kan tidak jelas. Peristiwanya baru disampaikan 3 hari kepada publik dengan cerita seperti itu dan semua orang tahu. Di situ banyak bukti yang dihilangkan ya. Misalnya decoder CCTV ya, kemudian juga tidak jelas senjata itu dari mana. Nah, saya ingin kupas juga ya. Pertama, model pelukan seperti itu memberikan pesan, ini orang saya gitu. Jadi yakinlah ini dengan penjelasan saya ini, penyidikan perkara tewasnya Nofriansah Yosua Huta Barat ini tidak akan menemukan titik terang atau tidak akan memberikan penjelasan yang bisa diterima oleh masyarakat, terutama masyarakat yang sadar akan hukum begitu, bukan kekuasaan. Karena dengan pelukan ini dan sudah jelas pemeriksaan pertama kali kan dilakukan oleh Polres. Polres ini kan di bawahnya Polda ya. Oleh karena itu saya sangat menyayangkan ini pelukan seperti ini. Mestinya kalau memberikan pelukan ya kepada ayahnya Joshua Nofriansah Huta Barat ya, itu lebih pas, itu bukan kepada seorang Ferdy Sambo yang kita tidak tahu gitu. Kemudian yang kedua, kejanggalan yang harus diungkap, kepolisian itu punya perkap yang mengatur tentang kepemilikan senjata apinan. Saya ingin sampaikan juga, tidak mungkin ya seorang Barada itu memiliki senjata Glock, entah Glock 17 atau Glock 19. Ini senjata yang tidak murah. Senjata Austria ini sangat efektif. Dia menguasai 65% senjata. Jadi polisi maupun tentara itu memakai. Tetapi jangan lupa, yang memakai itu tingkatnya perwira. Kalau di kepolisian itu 5 tahun yang lalu itu ya, 5 atau 10 tahun yang lalu itu yang memakai itu masih kapten atau AKP. Sekarang mungkin naik ya, karena polsek-polsek itu sudah pangkatnya kompol ya. Jadi artinya itu tidak mungkin senjata yang harganya di atas 100 juta, itu yang harga resmi ya. Glock 17 atau 19 itu kan senjata kecil, enteng begitu, dan itu otomatis begitu. Artinya tidak mungkin seorang Barada, siapapun Barada itu, ini kan kita cerita semua, ini belum fakta gitu loh ya. Kita boleh menganalisa seperti itu. Tidak mungkin itu dimiliki seorang Barada. Dan saya pikir sudah banyak pernyataan
yang bisa memiliki itu perwira. Setidaknya itu adalah pangkatnya di sini, atau mayor atau kompol lah kalau di kepolisian. Jadi membuat sebuah tanda tanya besar. Pertama, pelukan itu ya, itu menurut saya tidak tepat dalam situasi seperti ini. Kalau seseorang sudah jadi tersangka, ditahan, bolehlah dia datang memberikan dukungan. Ini perkara belum jelas bagaimana tiba-tiba dia memberikan pelukan. Kemudian yang kedua, alibi apa yang mau dipakai ya? Seorang Barada memiliki senjata Glock yang harganya lebih dari 100 juta. Nggak mungkin itu ini yang saya nyatakan ini harga resmi ya, beda dengan mungkin yang buatan Pindad ya. Kalau Glock yang buatan Austria itu tahun 2003 saja itu harganya sudah sekitar 75 sampai 80 juta itu harga resminya. Jadi dari kenyataan ini maka saya bau-membau diminta atau tidak akan mendukung penasihat hukum dari korban ya, dari Nofriansyah Huta Barat itu penasihat hukumnya, saya akan dukung pernyataan dia ya. Jadi menurut saya lebih bagus mengorbankan 1 atau 2 atau mungkin 5 dan seterusnya yang memang bersalah daripada mengorbankan institusi kepolisian. Di saat masyarakat percaya kepada polisi, jangan dihancurkan, jangan dirusak hanya demi reputasi 1 atau 2 orang. Memang ada beberapa petinggi polisi itu yang main-main politik itu ya, tapi itu tidak tepat ya. Jadi dengan tayangan channel ini saya ingin memberikan pesan, pelukan Kapolda Metro kepada Verdi Sambo itu tidak tepat dalam situasi seperti ini ya. Itu akan menghilangkan nilai-nilai objektivitas ya. Kemudian senjata yang disebut itu dipegang oleh Baradae, senjata Glock, itu sangat tidak mungkin ya, karena itu senjatanya perwira, harganya mahal. Demikian pernyataan ini semoga membawa manfaat, dan saya lebih setuju ya kalau kasus ini ditangani Mabes Polri, dan mereka-mereka yang punya integritas, yang tidak punya jabatan di pemerintahan, pensiunan atau apa boleh, tapi yang memiliki integritas, saya yakin kasus ini akan terkuak. Gampang. Jadi ini persis seperti pernyataan Irjen Pol Napoleon Bonaparte, kasus ini mudah terungkap, nggak usah bersusah payah lah ya. Tetapi kalau itu dilakukan dengan jujur dan scientific justice crime. Demikian pernyataan singkat, semoga membawa manfaat. Salam kemerdekaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.